Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada sore hari ini, yakni Komisi 11 DPR RI desak pemerintah segera sosialisasikan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat yang saat ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mendesak pemerintah segera melakukan sosialisasi perihal peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat yang saat ini menuai pro dan kontra. Menurutnya, tanpa ada sosialisasi, pemotongan gaji hingga 3% akan menjadi polemik yang tak kunjung usai. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Iuran tersebut mewajibkan seluruh ASN dan pekerja swasta menyerahkan 3% dari penghasilan bulanannya kepada negara. Kamru Samad menyebut polemik iuran TAPERA potensial menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja ASN dan swasta. Kita juga minta Komite Badan Pengelola TAPERA untuk segera membuka diri, berdialog dengan asosiasi, dengan organisasi dan pelaku usaha, dan juga serikat pekerja baik dari BUMN, BUMS maupun seluruh pekerja yang terhimpun di dalam berbagai organisasi supaya mereka mendapatkan kepastian, kejelasan manfaat yang dapat dirasakan apabila gaji mereka dilakukan pemotongan dalam bentuk simpanan. Berdasarkan ayat 1 dan 2 pasal 15 dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024, besaran simpanan peserta TAPERA yang ditetapkan adalah 3% dari gaji atau upah. Besaran tersebut terbagi atas 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% wajib dibayarkan oleh pekerja. Panji dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI minta PT Kalimantan Vero Industri lebih perhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Terkait adanya kebakaran dan terjadi di smelter, akan dilakukan investigasi menyeluruh terhadap faktor-faktor keselamatan kerja. Terkait adanya kebakaran yang terjadi di smelter, Komisi 7 DPR RI akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap faktor-faktor keselamatan kerja di PT KFI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto mengatakan, dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan, Komisi 7 tidak melihat komponen-komponen keselamatan kerja terpasang di smelter PT KFI. Saya dalam hal ini menyarankan kepada tentunya pihak terkait ya untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap terutama ini faktor-faktor keselamatan kerja. Karena bagaimanapun nyawa itu adalah yang utama. Kita bukan hanya berorientasi hanya kepada investasi, tetapi juga kita harus mempertimbangkan, mengutamakan keselamatan kerja. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, sarana keselamatan kerja dan kelengkapannya masih jauh dari standar. Komisi 7 DPR RI akan memanggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksi untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Tapi kita menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan. Dan kita akan panggil KFI beserta seluruh jajarannya, direksi dan sebagainya untuk datang ke Gedung Senayan dan kita akan melakukan audit investigasi. Mungkin kita masukkan di Panja Nikel bisa, atau kita panggil secara khusus di RDP juga bisa. Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Ludwig Friedrich Paulus terima kunjungan Sekjen OECD dalam rangka mendukung keanggotaan penuh Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development.
Wakil Ketua DPR RI Lodwig Fredrik Paulus menerima kunjungan Sekjen OECD untuk mendukung keanggotaan penuh Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Lodwig mengatakan Indonesia telah masuk dalam daftar aksesi OECD dan menargetkan menjadi anggota penuh dalam 3 tahun ke depan. Nah, untuk menjadi anggota dari OECD sebenarnya membutuhkan 7 tahun, cukup lama dari pengalaman selama ini. Tetapi dari upaya pemerintah, alhamdulillah ya, kita bisa fix menjadi anggota itu untuk katakan 3 tahun ke depan. Artinya kita juga masih menunggu roadmap yang mereka buat tentunya. Dan tentunya terkait ini banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk sebelum kita masuk. Jadi kenapa ada 3 tahun? Nah, kebetulan kita kan sudah dari aspek regulasi ya, kita kan sudah ada loncatan ya, organisasi dengan katakan Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah lanjut. Tetapi itu pun nanti kita lihat, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Katakan contoh, pelabuhan, kapal sampai dia bongkar nunggu berapa lama, ada standar yang nggak boleh lama-lama. Perlu diketahui OECD merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 dan bermarkas di Paris, Prancis dengan mayoritas negara maju dan berkembang. Indonesia sendiri akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang akan menjadi kandidat anggota OECD. Dodi dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, percikan api dan asap tebal terlihat dari pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 5 dari embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Dan selain itu juga terdengar suara ledakan dari arah sayap kanan pesawat saat pesawat lepas landas. Dan bisa bagaimana tanggapan DPR RI terhadap kejadian fatal yang menimpa jemaah haji kloter 5 tersebut? Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17.
Pemirsa, pada tanggal 15 Mei lalu, sebanyak 450 jemaah haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun akibat insiden kebakaran mesin, berdampak pada tertundanya keberangkatan jemaah dan beberapa rangkaian ibadah lainnya. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Percikan api dan asap tebal terlihat dari pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah haji kloter 5 dari embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Saat proses lepas landas, sejumlah jemaah mengaku mendengar suara ledakan dari arah sayap kanan pesawat. Insiden ini kemudian diketahui disebabkan oleh terbakarnya salah satu mesin di bagian kanan pesawat dan membuat pilot akhirnya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di bandara asal. Pada tanggal 15 Mei lalu, sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Tengah, sebanyak 450 jemaah haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 747-400 dengan nomor registrasi ERBOS, para jemaah direncanakan tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 3 dini hari waktu setempat. Namun, akibat insiden kebakaran mesin ini, keberangkatan jemaah tertunda dan berdampak pada rangkaian ibadah lainnya. 450 jemaah tersebut baru diberangkatkan kembali sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan armada Garuda lainnya. Komisi 8 DPR menegur keras maskapai plat merah ini. Garuda harus segera menyelesaikan sengkarut ini dan jangan sampai jemaah menjadi korban lagi. Kementerian Agama juga harus serius dalam memastikan keamanan dan keselamatan para jemaah. Kita mendesak kepada pihak Garuda untuk serius ya, karena implikasi dari keterlambatan keberangkatan tersebut adalah juga termasuk masa tinggal nanti di Madinah. Pasti itu akan berpengaruh terhadap ibadah calon jemaah haji yang akan melaksanakan arba'in di Madinah gitu. Nah, karena itu kami tentu sangat mendesak ya kepada pihak Kementerian Agama untuk bukan saja memberikan teguran keras ya, tetapi juga harus dievaluasi total. Bukan hanya itu, karut-marut pemberangkatan haji juga terjadi di embarkasi dan kloter lainnya. Di pekan pertama, keterlambatan Garuda dalam pemberangkatan jemaah haji 2024 mencapai 47,5%. Bahkan hingga pekan kedua, angkanya masih mencapai 39,47% karena keterlambatan masih terus terulang. Karenanya evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Pasalnya, keterlambatan bisa memberikan efek domino mulai dari pergeseran waktu, mengganggu rangkaian ibadah jemaah, hingga dapat berdampak pada penurunan kondisi fisik khususnya pada jemaah lansia. Evaluasi ini nanti tentu akan dibahas secara menyeluruh. Sekarang kita meminta Kementerian Agama untuk segera melakukan evaluasi. Apakah Garuda tidak punya cadangan armada, umpamanya kalau ada kerusakan butuh perbaikan katakanlah 5 jam, itu kelamaan. Itu pasti akan berakibat pergeseran hotel. Kalau kita ibaratkan ini mengambil jadwal arba'in, itu pasti bermasalah. Bukan hanya maskapai, DPR mendesak Kementerian Agama ikut bertanggung jawab. Kontrak di antara keduanya seharusnya digunakan Kementerian Agama untuk menuntut Garuda dalam peningkatan ketepatan waktu, pelayanan, keamanan, dan keselamatan jamaah. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini bukan sekedar gimmick ya, saat akan
akan melakukan MOU itu memang harusnya sudah didetailkan, jangan sampai dan sudah diantisipasi jangan sampai ini terjadi. Dan jikalaupun terjadi ini tentunya ya 1-2 sih masih maklum, tetapi kalau banyak itu namanya bukan permakluman lagi ya, tetapi harus ada evaluasi yang lebih jauh lagi. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Mendikbudristek dalam keterangan persnya kemarin telah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal di tahun ini sesuai dengan rekomendasi Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja beberapa hari yang lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Terkait keputusan untuk membatalkan keputusan kenaikan uang kuliah tunggal perlu dibarengi dengan pencabutan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi agar memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya ini setengah berada di dalam gedung Nusantara 2, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang menyebabkan meroketnya dari uang UKT atau uang kuliah tunggal dan juga iuran pengembang institusi. Dan Komisi 10 juga telah memberikan ruang buat audiensi sebelumnya, yaitu dengan BEM dari perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, 10 DPR RI, yaitu Ibu Ledia Hanifah, fraksi PKS dari daerah pemilihan Jabar 1. Bu, terkait tentang kondisi dari merangkaknya UKT ini sendiri bagaimana, Bu? Pertama kita harus mendudukkan pemahaman kita bahwa meskipun Kemendikbud menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan tersier, tapi kita punya RPJP, punya RPJM bahwa kita menginginkan ada generasi emas dan kita punya target untuk bisa mencapai bonus demografi. Problemnya bonus demografi itu kan nggak bisa kalau nggak disiapin. Saat ini kondisi existingnya kita rata-rata lama bersekolah baru 8,6 tahun, nggak lulus SMP, terus mau dapat bonus demografi, terus kita nggak memberikan support buat pendidikan tinggi, itu kan nggak benar. Maka ketika kemudian kita bicara tentang UKT yang tinggi di perguruan tinggi negeri, kita harus lihat, review dulu kebijakan publiknya. Salah satu hal yang menyebabkan kemudian mereka dengan otonomi kampusnya bisa bergerak menetapkan itu sebenarnya kita lihat bahwa ketika kampus punya status PTNBH ada sejumlah hal yang dituntut untuk bisa tercapai. Tapi untuk bisa mencapai PTNBH itu ada hal lain yang bisa diselesaikan maksudnya dibantu dengan punya badan usaha.
Nah, hanya memang pengelolaan badan usaha untuk bisa mengcover seluruh hal yang berkaitan dengan kebutuhan operasional kampus itu kan memerlukan keterampilan sendiri, bukan oleh akademisi tapi oleh praktisi kan, praktisi mengembangkan bisnis. Karena ini kan akademisi terus ada sisi bisnisnya, maka bisnisnya harus sangat berkembang dengan baik dan bisa menutup. Peluang itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Karena sudah ada warning juga dari pemerintah bahwa biaya operasional perguruan tinggi negeri itu nanti akan berkurang ketika sudah jadi PTNBH. Tapi ketika bicara soal biaya operasional yang berkurang itu lebih karena PTNBH punya keleluasaan untuk mencari funding lebih banyak di luar. Jadi bukannya disuruh nyari funding dari mahasiswa, enggak. Tapi misalnya riset bekerja sama dengan kampus mana, terus gitu ya yang harus dikembangkan. Nah, persoalannya adalah karena ternyata kemudian pihak kampus sendiri tidak mempersiapkan diri secara matang atau masih ada hambatan-hambatan dalam persiapan seperti itu. Jadi agak kurang kreatif gitu ya. Menyelesaikannya adalah dengan minta UKT dari mahasiswa. Nah, kita lihat bahwa akhirnya ketika UKT-nya dia lebih tinggi, orang membandingkan dari luar negeri dengan peringkat perguruan tinggi negeri yang melesat di tingkat dunia, sementara kita masih di bawah gitu ya, meskipun Pak Menteri udah bangga kita dapat peringkat 200 berapa, tapi tetap terlalu jauh dengan biaya kuliah di luar negeri yang jauh lebih murah. Kan jadinya aneh gitu. Nah, karenanya itu makanya harus diperbaiki, harus dilihat. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risteknya harus duduk bareng. Terus pemahaman tentang kebebasan kampus itu juga harus dipahami dengan benar gitu. Mana sih yang kita lakukan kan bukan sekedar kebebasan akademiknya, tetapi seberapa besar pendidikan tinggi memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas SDM di Indonesia. 2 bulan lalu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek masih presentasi di Komisi 10 mengatakan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita baru 35%. Maknanya yang kuliah itu sebenarnya 35% dari yang semestinya kuliah. Itu pun yang sudah diukur adalah yang beragam usia, bukan cuma 19 sampai 23. Nah, jadi sebetulnya mereka menyadari tetapi mereka tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung. Itu jadi PR besar. Akan ada raker dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek. Kita juga sudah membentuk panja pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan kan nanti range-nya jadi luas ya, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Terus kemudian juga kita akan menggali lebih banyak lagi, mengkritisi dengan lebih tajam. Tapi saya pribadi menginginkan di hold dulu deh, di freeze dulu kebijakan, karena kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini seringkali tabrakan, sehingga mereka harus mengkaji, menganalisa dengan lebih mendalam agar kemudian tidak merugikan masyarakat gitu. Terima kasih banyak Bu. Selamat bertugas kembali Bu. Oke, siap Ibu. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, di mana DPR RI mengkritik tajam dari kebijakan tersebut dan meminta untuk menghold dari kebijakan tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas mengenai headline media online yang terbit pada hari ini, di mana konflik Kejagung dan Polri jangan ganggu pemberantasan korupsi. Di sini DPR RI menyatakan bahwa konflik antar Kejaksaan Agung dan juga Polri jangan sampai mengganggu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam beberapa media nih pemirsa dibahas atau membicarakan terkait dengan hal anggota Komisi 3 DPR RI Beni Harman usulkan Presiden Joko Widodo memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit guna selesaikan masalah yang terjadi antara dua institusi tersebut. Ini disebutkan Kejagung diharapkan tidak perlu menambah bantuan pengamanan dari pusat polisi militer TNI dan serta adanya penjelasan dari Jaksa Agung dan kepada publik bahwa terkait dengan alasan pihaknya meminta bantuan pengamanan dari TNI ini. Sebagaimana diketahui pemirsa, sebelumnya pusat Polisi Militer TNI dalam unggahan akun media sosial Instagram Puspom TNI pada 25 Mei lalu ini menginformasikan bahwa terkait dengan personel yang dikirim Puspom TNI untuk membantu penjagaan keamanan di Kejagung itu dipimpin Letnan 1 Andri. Yang beberapa waktu ini pemirsa kemudian unggahan itu sudah tidak dapat diakses kembali oleh publik. Ya, dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, di mana kunjungan China Women University Puan dukung peningkatan kapasitas perempuan lewat beragam pelatihan. Ya, dan ini kita melihat dari beberapa media yang terbit pada hari ini, di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani pun memberikan apresiasi pemirsa upaya pemberdayaan perempuan lewat pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan. Ini dalam pembahasannya, hal tersebut diungkapkan saat kunjungan China Women's University ini dalam rangka kunjungan kerja di Republik Rakyat Tiongkok sebagai langkah dukungan terhadap peningkatan kapasitas perempuan. Pelatihan di kampus tersebut diharapkan dapat menyesuaikan program untuk negara-negara berkembang dengan fokus pada pembinaan kapasitas perempuan. Disebutkan juga kunjungan studi kelas atas dan juga program pelatihan asing. Dan ada pembahasan mengenai lewat basis pelatihan ini juga diharapkan bahwa dapat tercipta platform untuk memperdayakan atau memberi pertumbuhan perempuan di mana memajukan pemberdayaan perempuan serta memfasilitasi pertukaran dan juga kerjasama di antara kaum perempuan. Dan pemirsa, itulah tadi headline media online yang hadir pada hari ini, di mana DPR RI soroti konflik Kejagung dan juga Polri, jangan ganggu pemberantasan korupsi, serta pembahasan mengenai kunjungan China Women University, di mana Puan dukung peningkatan kapasitas perempuan lewat beragam pelatihan. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 sore hari ini. Saya Om Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.